Hai guys, hai Pak Priyo, perkenalkan nama saya Felicia, saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relations. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai hak asasi manusia. Berikut presentasinya. Kita simak yuk. Saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Secara umum, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara. Oleh karena itu pula, hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut, diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh suatu kekuasaan, melainkan harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Lalu, hak asasi menurut para ahli. Hak asasi menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Lalu yang kedua, menurut Koncoro Purbapranoto, hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi, yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci. Yang ketiga, ada menurut Miriam Budiarjo. Hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran manusia di dalam kehidupannya di masyarakat. Lalu ada yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Piagam Hak Asasi Internasional, konsepsi HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights or UDHR sebenarnya merupakan perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt, yaitu the four freedom yang terdiri atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya. Yang kedua ada kebebasan beragam. Yang ketiga kebebasan dari rasa takut. Keempat kebebasan dari kemiskinan. Dari istilah atau pandangan di atas, maka HAM memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama hakiki. Hakiki adalah ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, ada sifat universal. Artinya hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, atau perbedaan lainnya. Lalu yang ketiga, permanen dan tidak dapat dicabut. Artinya hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Lalu yang keempat, tak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Lalu ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Misalnya hak kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right. Misalnya, hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, mengadakan kontrak atau perjanjian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi politik
atau political right. Misalnya, hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, mengajukan kritik, dan sebagainya. Yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Misalnya, hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Yang keenam, hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata peradilan dan perlindungan hukum atau procedural right. Misalnya, tak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam peradilan, pembelaan hukum, penerapan asas praduga tak bersalah, dan sebagainya. Lalu, selanjutnya sejarah lahirnya HAM. Yang pertama, pada saat zaman Yunani kuno, Plato pada 428 sampai dengan 348 sebelum Masehi menyatakan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama baru terwujud kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu yang kedua, pada zaman Aristoteles dari 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Lalu yang ketiga, tahun 1215. Di Inggris lahir Magna Charta atau masa pemerintahan Lachlan yang isinya raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang, dalam hal tertentu tindakannya harus disetujui bangsawan. Lalu yang keempat, Petition of Right pada tahun 1629 di Inggris pada masa pemerintahan Charles pertama. Isinya pajak dan hak-hak istimewa harus mendapatkan izin parlemen. Yang kedua, tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Yang ketiga, dalam keadaan damai tentara tidak menjalankan hukum perang. Yang keempat, orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Lalu yang kelima, Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris pada pemerintahan William III. Isinya, yang pertama, pembuatan undang-undang harus dengan izin parlemen, pemungutan pajak harus dengan izin parlemen, mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. Yang keempat, kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen. Yang kelima, parlemen berhak mengubah keputusan raja. Lalu yang terakhir adalah pemilihan parlemen harus bebas. Lalu selanjutnya yang keenam, Declaration Destroyed de l'Homme et du Citoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan penduduk. Di Prancis pada masa Jenderal Lafayette tahun 1789, isinya manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Yang kedua, hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, keamanan, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, The Declaration of America Independence pada 4 Juli 1776 atas jasa Presiden Thomas Jefferson yang berisi tentang revolusi Amerika untuk melepaskan diri dari Inggris dengan menyatakan merdeka. Dalam pernyataan itu dinyatakan semua orang diciptakan sama dan dikaruniai hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan atau life, liberty, and pursuit of happiness. Lalu menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Atlantic Charter, F.D. Roosevelt mengusulkan 4 kebebasan,
yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kemiskinan. Dan pada tahun 1948, disusun rencana Piagam Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerjasama Sosial Ekonomi PBB di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. Dan yang terakhir, pada 10 Desember 1948, piagam di atas diterima sebagai Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia. UDHR ini terdiri dari mukadimah dan 30 pasal yang dapat diperinci menjadi 2 hak. Yang pertama, hak kemerdekaan, meliputi kemerdekaan seseorang, perlindungan hak milik, tempat tinggal, beragama, rahasia, surat, mengeluarkan pikiran dan perasaan, mendapatkan pendidikan maupun pengajaran. Yang kedua, hak politik, meliputi hak pilih aktif atau untuk memilih dan hak pilih pasif atau untuk dipilih, membela negara dan menjadi pegawai negara. Lalu, penegakan HAM dalam perundang-undangan. Tujuan HAM sendiri adalah untuk melindungi martabat manusia. HAM dalam Undang-Undang 1945 dalam alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Mempunyai makna objektif, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Lalu mempunyai makna subjektif, aspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Alinea kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Memuat hak asasi politik, yaitu kedaulatan. Hak asasi ekonomi, yaitu kemakmuran dan keadilan. Dan pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, merupakan pengakuan kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan. Pada alinea 4, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini merupakan bahwa negara memberikan jaminan hak asasi terhadap warga negaranya. Lalu, HAM dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 diatur secara khusus dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Yang keempat, hak asasi manusia dalam TAP MPR nomor XVII /MPR /1998 memuat piagam HAM serta pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Lalu yang kelima, HAM dalam TAP MPR nomor 6 /MPR /1999 tentang GBHN dimuat dalam arah penyelenggaraan negara, yaitu mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, peran serta dalam upaya perjuangan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Kewajiban dasar manusia Indonesia terhadap HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bab 6 adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia dalam pasal 67. Yang kedua, atau B, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada pasal 69 ayat 1. Lalu yang ketiga atau yang C,
Setiap hak asasi manusia, seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain secara timbal balik pada pasal 69 ayat 2. Yang keempat atau yang D, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, itu pada pasal 70. Lalu, ada peran serta pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan dan perundang-undangan dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Itu pada pasal 71. Yang kedua atau yang B, kewajiban dan tanggung jawab pemerintahan meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain pada pasal 72. Lalu ada peranan Komnas HAM dalam perjuangan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM dibentuk dengan tujuan pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan pelindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berprestasi dalam berbagai kehidupan. Lalu, untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pertama, perdamaian kedua belah pihak. Kedua, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Lalu selanjutnya ada pelanggaran HAM dan penanganannya. Pelanggaran HAM berat yaitu genosida, pembunuhan besar-besaran atau genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok, agama seperti sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan terhadap anggota kelompok atau suku atau ras yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. Kedua, memaksakan atau mencegah kelahiran dengan cara memindahkan atau membunuhnya. Yang kedua, kejahatan berat yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau perpindahan penduduk secara paksa, perampasan, dan sebagainya. Lalu perilaku upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Dalam lingkungan masyarakat, kita dapat menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa. Yang kedua, kesamaan harga diri antar pribadi. Yang ketiga, memiliki sikap tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Lalu yang keempat, tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain. Lalu saling menghargai antar sesama manusia. Lalu di dalam lingkungan bangsa dan negara, kita dapat mengentaskan kemiskinan agar menjadi manusia yang layak, gerakan orang tua asuh, mengefektifkan wajib belajar 12 tahun,
dan bagi perusahaan besar perlu menjadi bapak angkat bagi pengrajin kecil. Dan berikut ada instrumen hukum internasional hak asasi manusia. Pasca Perang Dunia Kedua, perhatian internasional tentang hak asasi manusia tampak meningkat karena jumlah korban yang begitu besar di berbagai belahan dunia melahirkan keprihatinan atas penistaan terhadap nilai kemanusiaan. Kemudian dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Beberapa instrumen hukum tentang hak asasi manusia internasional pasca Universal Declaration of Human Rights antara lain. Yang pertama, tahun 1958, lahir Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan. Kedua, tahun 1966, Covenants of Human Rights telah terratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Yang ketiga, tahun 1976 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Khusus. Yang keempat, tahun 1984 Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lalu yang kelima, tahun 1990 Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Yang keenam, tahun 1993 tentang Konvensi Antar-Apartheid. Lalu yang ketujuh, tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Lalu yang terakhir, tahun 1999 tentang Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Lalu ada instrumen yuridis hak asasi manusia. Pada tanggal 16 Desember 1966 disahkan Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Hal baru dalam ketentuan itu disebutnya hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas. Perjanjian nasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976. Perjanjian ini berupaya meningkatkan dan melindungi 3 kategori hak, yaitu pertama, hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan. Yang kedua, hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai. Yang ketiga, hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan. Lalu yang terakhir, ada hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia. Adapun aspek yang menjadi penyebabnya dalam penegakan HAM adalah yang pertama, belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep hak asasi manusia antara individu dan secara universal. Di Indonesia, konsep hak asasi manusia dirumuskan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena dirasa masih kurang lengkap, maka terdapat berbagai bentuk pelanggaran HAM yang belum diatur dengan tegas, seperti terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh aparatur pemerintahan atau penegak hukum, sehingga akhirnya terjadi KKN. Yang kedua, kurang adanya kepastian hukum terhadap pelanggar HAM. Yang ketiga, adanya campur tangan dalam lembaga peradilan. Yang keempat, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Maka di sini dalam materi hak asasi manusia yang dapat saya simpulkan adalah hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diambil atau dirampas oleh manusia karena diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Dan dalam hak asasi manusia kita mempunyai
hak dan kewajiban juga. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak presentasi saya sampai dengan selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan, perkataan, maupun materi yang saya bawakan. Kurang lebih mohon maaf, dan sekiranya bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.